Saya akan memberikan ulasan mengenai hard disk drive, karena nanti yang akan kita bicarakan adalah hard disk drive. Hard disk drive pada dasarnya secara fisik itu ada dua. Secara fisik ada ukuran yang besar semacam ini, seperti ini, dan yang kecil seperti ini. Tadi sudah kami sebutkan bahwa yang kecil adalah untuk laptop, sedangkan yang besar ini adalah untuk desktop atau untuk server. Fungsinya sama, ukurannya juga sama, hanya bentuk fisik saja yang berbeda. Nah, kalau saya buka isinya dua-duanya di dalamnya, maka tampilannya semacam ini. Ini dia. Nah, dua-duanya sama sebetulnya bentuknya. Jadi ini hanya berbeda ukuran fisik. Nah, pertama kali saya jelaskan secara singkat bagian-bagiannya dulu. Jadi kalau ini pembungkusnya kita sebut dengan case. Ini ya, saya dekatkan. Pembungkusnya ini disebut dengan case. Kemudian piringannya ini, yang saya goyang-goyang ini disebut dengan nama platter. Atau kalau kita gunakan nama dari sananya itu adalah hard disk itu. Tapi lebih banyak disebut platter. Orang bilang cakram, silahkan aja menyebut dengan cara itu. Ya, yang kita sebut disk itu yang ini. Nah, ini platter. Kemudian di tengah, ini adalah penggerak pemutarnya. Jadi nanti saat dia bekerja, dia akan berputar semacam ini. Sementara ini ada head, di ujungnya ini tempat untuk baca. Jadi dia akan bergerak ke kiri ke kanan demikian. Sementara ini akan berputar cepat. Nah, disinilah tempat untuk membaca. Pemutar ini yang disebut dengan nama spindle atau kumparan. Jadi kalau ini platter, ini kumparan. Sedangkan penggerak ini disebut actuator atau aktuator penggerak. Sebetulnya aktuator ini adalah seluruhnya ini, mulai ini sampai ke sini. Ini aktuator namanya semuanya. Kalau ini yang panjang, jadi nanti yang menggerakkan begini, ini disebut lengan aktuator. Kalau dalam bahasa Inggrisnya actuator arm. Sedangkan yang tengah di sini ini axis actuator atau as aktuator yang di tengah ini. Nanti saya tunjukkan gambarnya agar lebih jelas. Ya, ini adalah penggeraknya. Jadi penggerak ini. Di dalamnya ini adalah magnet. Di ujungnya di sini itu ada kecil sekali, sulit dilihat secara langsung. Tapi nanti juga akan saya tambahkan gambarnya. Itu ada head. Head itu perangkat untuk baca tulis. Jadi kecil ada di ujung ini. Itu disebut read write head atau mata baca tulis. Jadi nanti membaca dan menulisnya melalui ujungnya itu. Di ujung ini, head ini, itu nanti ada kabel yang menghubungkan ke sini. Yang menyalurkan data. Nah, ini bagian pokok fisik daripada hard disk. Ingat nanti, karena nanti ini dia berputar dan ini bergerak, ini penyebab mengapa hard disk itu menjadi lamban dibandingkan SSD dan rentan terhadap guncangan, terhadap panas. Ya, karena headnya ini dengan platternya ini nanti jaraknya kecil sekali. Jadi dengan guncangan sedikit aja bisa merusak itu. Kemudian saya tampilkan di bagian belakang. Jadi kalau di sini tidak tampak ini ya. Coba saya ambilkan yang lain. Ini tidak tampak juga. Bisa diambilkan yang tipe lama di kotak itu. Ya, coba dibawa ke sini semua. Itu ada
di boardnya ya, jadi di boardnya hard disk itu ada controller. Controller itu adalah prosesor. Prosesor, semacam prosesor ukuran kecil yang ada di hard disk, fungsinya dialah yang mengatur untuk baca tulis hard disk. Itu ada nanti chipnya, saya tunjukkan di situ. Sekaligus nanti di situ ada yang disebut chip buffer atau case. Dia yang untuk menerima data pertama kali dari luar yang akan ditulis dari komputer. Jadi dengan adanya buffer ini nanti hard disk itu bisa bekerja lebih cepat ya daripada kalau tanpa buffer. Ini masih diambilkan perangkatnya. Sebentar lagi saya tunjukkan. Ya, betul. Ini contoh hard disk. Saya balik di sini, ini boardnya. Jadi kalau di PC desktop maupun laptop itu motherboardnya ya. Tapi ini motherboardnya hard disk, lebih banyak disebut board ya, board hard disk. Yang di tengah, jadi ini yang besar, chip besar, inilah controllernya. Sedangkan yang ada di sebelahnya ini yang disebut chip buffer. Fungsinya mirip dengan RAM, dengan chip memori utama. Fungsinya sama untuk menyimpan data ini nanti. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kalau ini adalah controller yang akan mengatur kerja daripada hard disk itu sendiri. Jadi dia hanya bekerja mengatur hard disk. Jadi kalau ini controller, fungsinya semacam prosesor begitu. Sehingga controller itu disebut prosesor ukuran kecil, itu memang benar. Makanya di komputer itu prosesor itu banyak sekali. Kemarin sudah kita bahas ada CPU, ada GPU, ada prosesor sound, yaitu yang ada di sound card. Kali ini mengenal controller yang merupakan prosesor yang ada di hard disk. Itu tadi bagian-bagian fisik. Jadi saya ulang di sini. Bagian yang penting, ada platter, ada spindle atau kumparan, ada actuator atau penggerak. Di dalam actuator yang di tengah ini adalah lengan actuator atau lengan aktuator atau actuator arm, sedangkan di ujungnya ini adalah read write head, mata baca tulis. Ini adalah aksis atau as yang ada di tengah ini. Ini bagian-bagian penting yang perlu kita ketahui. Tapi nanti ada bagian fisik yang tidak terlihat, nanti akan kita jelaskan di situ. Kemudian di sini ada board tadi yang sudah saya tunjukkan. Di situ ada controller dan ada juga buffer. Ini dia, ya. Ini controller, kemudian yang di sebelahnya ini adalah buffer. Nah, baik, sekarang kami kupaskan satu persatu, bisa ditampilkan tentang gambar fisik daripada hard disk. Sebentar, di sini kami tampilkan gambar mengenai silinder. Ini bisa dilihat bahwa ada platter yang saya lepas. Jadi ini sebuah ilustrasi saja. Data disimpan di dalam sebuah hard disk itu dalam bentuk lingkaran-lingkaran semacam ini. Lingkaran-lingkaran itulah tempat untuk menyimpan data. Lingkaran-lingkaran ini yang dikenal dengan nama silinder. Patut dicatat. Jadi ini ada pada platternya. Patut dicatat bahwa jumlah silinder itu tidak hanya 1, 2, 10, 20, 100, atau 1000. Tapi minimal yang sekarang ada itu adalah ratusan ribu silinder untuk satu permukaan ini saja. Ada ratusan ribu atau jutaan silinder. Jadi kalau kita melihat kenyataan betapa dekatnya jarak silinder satu dengan lainnya, itu sebabnya hard disk itu berbahaya. Dia jatuh sedikit saja, itu sudah menyebabkan kerusakan.
Apalagi kalau Adi sedang bekerja, komputer bekerja, Anda memindahkan, misalnya yang ada di desktop. Ketika memindahkan ada sedikit guncangan, itu bisa menghancurkan silinder-silinder ini sendiri. Silinder ini adalah tempat data ditulis. Jadi seperti ini. Tadi Anda telah lihat ada silinder di piringan ini. Jumlahnya untuk satu permukaan platter itu ratusan ribu hingga jutaan. HUD ini kalau sampai sedang bekerja mendapatkan guncangan, dia akan menggores. Karena sebetulnya HUD itu tidak nempel pada permukaan platter tadi, itu tuh nggak nempel. Dan itu jaraknya kecil sekali. Kurang lebih jaraknya 10 nanometer atau 10 per 1 miliar meter. Jadi bisa dibayangkan kalau saya merokok, 3 asap rokok itu mampu menyumpal dia, bisa menghentikan itu. Ya. Debu yang ukuran besar pasti akan merusak. Itu sebabnya hard disk ini selalu ditutup rapat. Nah, karena jaraknya yang terlalu kecil, sehingga nanti kalau ada guncangan, dia menempel, rusak hard disk ini. Makanya kalau ada hard disk jatuh, nggak ada yang selamat biasanya. Kalau dia selamat itu kebetulan aja. Apalagi kalau sudah bekerja. Itulah sebabnya kalau ada komputer yang sedang bekerja, jangan dipindahkan. Kalau mau memindahkan, matikan dulu. Baru kemudian dipindahkan. Sebab kalau dalam kondisinya dipindahkan, hard disk bisa rusak. Kalau dia dimatikan, maka yang namanya HUD ini, HUD, dia akan pada daerah parkir. Kalau dia sudah ada di daerah parkir, di daerah itu tidak ada data. Ketika komputer dinyalakan, walaupun dia terdapat guncangan, tidak merusak datanya. Beda kalau dia sedang bekerja, dia berada di daerah data area. Kalau dia menyentuh, ya udah habis. Oke, ini ya, makanya hati-hati dalam menangani hard disk. Itu tadi silinder. Sebetulnya platter ini pada sebuah hard disk jumlahnya tidak 1. Ada yang 2. Ada yang 3. Sampai jumlahnya 5 yang pernah saya ketahui. Tapi hard disk drive zaman sekarang jumlah platternya cuma 1 atau 2 kebanyakan. Di mana pada platter ini itu permukaannya baik permukaan atas maupun permukaan bawah semuanya bisa ditulisi. Penulisannya dengan teknik magnetis. Sehingga nanti kalau ada 2 buah platter di sini, maka ada 4 permukaan, atas dan bawah. Itu dinomori dalam sistem komputer. Teknik penomorannya dimulai dari 0. Jadi permukaan yang atas disebut side 0 atau side 0. Ya. Jadi permukaan 0. Dibaliknya permukaan 1 atau side 1. Pada platter yang kedua disebut side 2 pada permukaan atas. Dan yang belakang adalah side 3. Dengan demikian apabila ada 2 platter, side-nya ada 4, permukaannya ada 4. Yaitu bernomor 0 sampai 3. Yaitu 0, 1, 2, 3. Dalam sistem penomoran, dalam komputer, sistem komputer, selalu dimulai dari angka 0. Kalau Anda bermain jaringan, IP address juga dimulai dari angka 0. Sama, nanti di sini 0. Baik. Nah, silinder itu juga nanti dikasih nomor. Nomor-nomor silinder. Penomorannya dimulai dari tepi, dimulai dari angka 0. Coba ditampilkan penomoran silinder. Nah, ini terlihat silinder-silinder ini
diberikan nomor mulai dari 0, 1, 2, dan sebagainya. Apa yang saya tampilkan ini hanyalah ilustrasi. Kenyataannya jumlah silindernya banyak sekali. Jadi nomornya 0, 1, 2, dan seterusnya hingga silinder terakhir. Kalau di situ jumlah silindernya ada 1 juta, ya maka nanti silinder yang terakhir adalah 9, 9, 9, 9, dan begitu ya. Jadi 1 juta kurang 1 gitu. Ini apa silindernya. Nah, sekarang ingin saya sampaikan begini. Perhatikan baik-baik ya, terutama untuk grup siswa yang ada. Mungkin kalau Bapak Ibu guru, para pakar udah tahu dah ini ya. Tapi kalau untuk siswa, tolong perhatikan karena nanti itu penting dalam menghitung kapasitas hard disk. Baik, sekarang saya lanjut. Silinder-silinder ini akan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil setiap silindernya. Bagian-bagian dari silinder yang lebih kecil itu nanti yang dikenal dengan nama sektor. Coba tampilkan gambar tentang sektor. Inilah gambar-gambar tadi. Silinder adalah yang bulat itu. Sebenarnya silinder itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian-bagian yang lebih kecil ini yang dikenal dengan nama sektor. Berapakah banyak sektor untuk setiap silinder? Pada hard disk berbeda-beda. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 15, ada yang 21. Ada yang 63, ada yang 50, dan seterusnya. Namun pada hard disk zaman sekarang itu satu silinder rata-rata dibagi menjadi 63 sektor. Itu yang umum. Jadi dalam satu silinder itu ada 63 sektor. Perhatikan di sini. Nah, sektor ini juga dikasih nomor. Nomornya dimulai dari 0 juga. Coba tampilkan, ini ada yang join lagi, silakan ya. Nah, saya tampilkan sekarang nomor sektor. Oke, sekarang saya jelaskan, inilah penomoran sektor. Dikasih 0, 1, 2, penomorannya semacam itu. Nah, kalau di sini dalam satu silinder berisi 63 sektor, maka sektor terakhir yang ada di sini, yang saya tunjuk dengan anak panah ini, dia nomor 62. Karena totalnya 63, karena dimulai dari 0, maka yang terakhir adalah 62. Kemudian, di bawahnya ini, dekatnya angka 0, itu adalah sektor nomor 63, kemudian 64, dan seterusnya. Hingga yang terakhir di sini ini bernomor 125. Begitu seterusnya, sampai habis. Setiap sektor ada nomornya. Maka nanti ada, kalau dikenal istilah, bahwa hard disk ini bad sektor. Artinya sektornya buruk. Bad sektor, artinya sektor buruk, artinya sektornya rusak, entah rusak secara fisik atau enggak. Nanti kalau disebut bad sektor, pasti disebutkan angkanya. Jadi sektor sekian, bad sektor nomor sekian. Dari situlah kita tahu, ya, oh sektor ini yang rusak, akhirnya kita bisa mengendalikannya. Makanya kalau kita sektor saja sudah tidak paham, ya kita tidak bisa ngapain-ngapain. Itu sebabnya harus tahu dulu. Oke, ini adalah sektor. Patut dicatat. Satu sektor itu mampu diisikan data sebanyak 512 byte. Jadi di sini satu sektor 15 byte, artinya dia bisa menampung 512 karakter. Oke, di sini
ini operator ya, ditampilkan lagi saya, dan ini mohon diangkat papan tulis sebentar, ini tunggu sebentar ya, kami angkat papan tulis dulu. Sekarang tampilkan saya. Nah, sekarang saya sampaikan cara penghitungan. Tadi saya sebutkan setiap sektor itu berisi mampu digunakan untuk menampung 512 bait. Satu bait itu satu karakter. Begitu kan kemarin kami sampaikan pada Bitcoin sebelumnya. Artinya satu sektor itu mampu menampung 512 karakter. Nah, patut diketahui jumlah head, read write head, mata baca tulis. Jadi kalau saya tunjukkan tadi yang ada di ujung ini, jumlah mata baca tulis itu tidak satu. Di dalamnya itu bisa banyak. Totalnya, misalnya kalau ini head-nya ada dua, yaitu satu di sini, satu di bawahnya untuk membaca yang bagian bawah. Dan ini letternya, kalau dikatakan head-nya ada 16, berarti pada gagang yang satu ini jumlah head-nya 8. Yang 8 lagi ada di bawahnya. Jadi 8 head itu berkumpul bersama di situ, sekali baca 8 silinder. Yang atas ini sekali baca langsung 8 silinder. Karena head-nya ada 8. Yang bawah juga begitu, sekali baca dia 8 silinder. Karena head-nya ada 8. Nah, di sini patut dicatat seperti ini, ya. Bagaimana untuk mengetahui kapasitas hard disk. Kapasitas itu adalah besarnya daya tampung hard disk. Di sini jangan pernah menghafal. Sekali lagi, kemarin saya selalu ngomong, dalam komputer tidak boleh menghafal. Termasuk dalam matematika ya, nggak boleh menghafalkan rumus itu. Nah, sekarang saya tunjukkan. Misalnya, ada sebuah hard disk, diketahui jumlah silindernya, nanti ini jumlah silinder itu jutaan ya, ratusan ribu ya. Tapi nanti kalau saya tulis ratusan ribu, kita sekarang sulit untuk menghitungnya. Saya umpamakan saja, ya. Jadi ini bukan yang sesungguhnya, tapi umpama. Misalkan ada sebuah komputer, hard disk drive, dikatakan di situ jumlah head, ini kita tuliskan di sini ya. Yang dimaksud di sini adalah read write head, dikatakan 16. Hard disk sekarang rata-rata jumlah headnya itu 16. Jadi ada 16 baca tulis. Ya. Kemudian jumlah dari permukaan letternya misalnya cuma 2, berarti letternya 1. Jumlah permukaan 2 atas bawah. Berarti itu headnya tadi itu 8 di atas, 8 di bawah. Gitu. Oke. Kemudian diketahui dalam satu permukaan itu jumlah silinder, misalnya totalnya katakan 1000, begitu aja. Nggak ada jumlah silinder 1000 itu nggak ada ya. Itu yang ada pasti ratusan ribu gitu. Nah, di sini kalau dituliskan silinder 1000, itu maknanya seperti ini, bukan totalnya itu 1000, enggak, lebih besar. Maksudnya setiap head, jadi di sini kalau ada 8 head ya,
di sini, misalnya terkumpul tadi itu saya katakan gitu, setiap headnya itu nanti akan membaca 1000 silinder. Jadi dia akan membaca 1000 silinder yang ada di permukaan ini. Kalau dia ada 8 headnya, berarti di permukaan ini ada 8000 silinder. Seperti itu pengertiannya, ya. Jadi kalau di sini dikatakan silinder 1000, kemudian sektor di sini. Sektor jumlahnya 63. Artinya di sini untuk setiap silindernya dibagi menjadi 63 sektor. Dari data ini bisa kita lihat langsung berapa daya tampung harddisk itu, berapa kemampuan harddisk itu untuk menampung data maksimum. Bisa kita hitung sendiri, yaitu setiap sektornya 63. Berarti untuk setiap silindernya ya sudah 63 kali 512, kan setiap satu sektor itu kan 512. Baik ya. Ini per sektor ya. Jadi saya tuliskan di sini keterangan per sektor itu 512 byte. Nah, berarti satu silinder isinya berapa? Ya 63 kali 512, kurang lebih sekitar 30.000. Nah, satu permukaan berapa? Ya sudah kalikan aja di sini. Kalau di sini headnya ada 16, berarti dia mampu menampung berapa? Ya sudahlah 63 kali 1000 kali 16. Logikanya kan seperti itu. Jadi kapasitas harddisk bisa kita hitung seperti ini. Kapasitas HDD sama dengan 16 kali 1000 kali 63 kali 512. Sama dengan berapa byte? Silahkan dihitung sendiri. Kalau kita tulis rumusnya, otomatis kita nggak perlu menghafal. Jadi kapasitas harddisk itu adalah rumusnya head disimbolkan dengan H kali silinder disimbolkan dengan C. Jadi kata silinder itu dalam bahasa Inggrisnya cylinder, tulisannya kayak gitu ya. Nah, kemudian sektor kali S simbolnya kali 512 byte. Ini rumusnya. Rumus kapasitas harddisk. Kapasitas itu adalah daya tampung atau ukuran. Anda lihat di buku manapun, pasti akan menuliskan inilah rumusnya. Jadi jangan dihafal. Pahami. Dengan memahami, Anda bisa membuat rumus sendiri dan pasti sama dengan teori. Ini rumusnya kapasitas harddisk. Mungkin ada pertanyaan semacam ini. Dari mana kita mengetahui sebuah harddisk? Berapa banyak head? Berapa banyak jumlah silinder, berapa banyak jumlah sektor, itu sudah ada di mana tadi harddisk yang satunya ya. Di dalam permukaannya di sini ada label, di situ akan tertulis. Ya, di situ berapa sektor, berapa jumlah silinder, jumlah head, dan seterusnya akan tertulis di situ. Silahkan Anda lihat. Selama ini memang saya paham banyak orang nggak ngerti itu apa itu H, apa itu S, apa itu. Padahal itu semua data-data mengenai harddisk itu sendiri. Apabila di dalam labelnya tidak ada tulisan itu, Anda bisa melihat melalui BIOS. Di BIOS selalu dituliskan itu. Pada bab HDD, silahkan dilihat di situ. Jadi seandainya ada satu harddisk yang tidak tertera di sini, harddisk itu ukuran berapa, tapi kebanyakan harddisk ada tulisannya. Misalnya dia 1 tera, 500 giga, itu ada tulisannya. Tapi banyak harddisk yang nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya, Anda bisa gunakan dengan cara hitungan seperti tadi.
Ya, jadi data silindernya kalau ada sektornya lah, itu tinggal perkalikan. Kalau nggak ada, ya sudah cek di BIOS akan ketahuan di situ. Ya, jadi di sini itu teknik untuk melihat hard disk. Nah, di sini saya sudah cerita tentang bagian-bagian fisik dari hard disk dan bagaimana pembagian data disimpan di dalamnya. Sudah saya jelaskan sampai bagaimana kapasitasnya, cara menghitungnya, dan sebagainya. Ingat, data disimpan di situ dalam bentuk magnetis. Jangan pernah menyentuh platernya atau headnya, karena bisa merusak. Jangan sampai hard disk itu dalam kondisi dia sedang aktif dipakai, atau dia tidak aktif dipakai, dalam kondisi seperti saya pegang ini nggak tersambung apa-apa, ya, jangan sampai dia jatuh. Kalau jatuh kemungkinan besar rusak tinggi sekali. Mungkin kalau Anda jatuhkan 10 hard disk, mungkin 6 atau 7 diantaranya rusak, 3 yang selamat, seperti itu. Ya, karena dia rentan tadi, karena ada bagian mekanik itu yang bergerak, ya, ada plater, ada aktuator, dia bergerak. Itu nanti yang akan membedakan dengan SSD ya. SSD mengapa cepat? Karena dia tidak memiliki bagian mekanik. Oke, ini dulu. Mari sekarang kita diskusikan bagian ini. Jadi silahkan bagi semua audiens, jadi Bapak, Ibu, siswa, mahasiswa, semua yang ada di sini, adik-adik, silahkan bertanya apabila kurang jelas. Dan kami persilakan siapapun untuk menjawab. Tapi kami mohon di sini sabar ya, teratur ya. Jadi kalau ada yang satu bicara, yang lain diam dulu gitu, gantian. Monggo. Pak Dimas diatur ini. Jadi siapa yang ingin bertanya dulu, silakan menyalakan suaranya. Bagi yang nggak ingin bertanya, jangan dulu ya. Jadi yang ingin bertanya silahkan dibuka suaranya. Monggo, silakan. Siapa dulu? Mau bertanya? Iya Pak. Siapa ya? Akbar. Oh ya, silakan Mas Akbar. Kenapa hard disk kalau sedang berputar, tiba-tiba listriknya mati, voltnya berkurang, kesehatan hard disknya? Oh iya. Itu Terima kasih. Ya. Oke, saya jawab begini. Sebetulnya itu nanti pada pembicaraan teknologi smart. Teknologi smart akan membahas tentang masalah itu. Karena yang mengatakan tadi sehat atau enggak, health rate-nya dari kesehatan hard disk itu dari fitur smart sebetulnya. Itu akan kita bicarakan di terakhir. Sebenarnya begitu. Jadi begini, kalau dia sedang bergerak, kemudian dia sedang aktif membaca dan menulis, kemudian tiba-tiba listrik mati, yang berbahaya itu ketika dia sedang menulis. Kalau sedang membaca, enggak ada efek. Kalau dia sedang menulis, menyimpan sesuatu, maka di situ penulisannya belum selesai. Ketika belum selesai itulah ada sektor yang nggak sempurna dalam tulisannya. Karena sektor itu nggak sempurna dalam tulisannya, maka akan mengalami kerusakan ya, yang itu disebut tanda petik kerusakan. Ya memang itu masalah, kita sebut masalah aja. Nah, kesehatan itu dihitung, smart, menghitung itu dari gini, putarannya turun enggak, ada sektor yang rusak enggak, ada sektor yang bermasalah enggak. Nah ini semua nanti diperhitungkan, kalau itu ada masalah maka akan dikurangi nilainya.
Kalau tadi 100%, kali ini karena ada masalah di situ, dikurangi menjadi 99%, seperti itu. Jadi sebetulnya nanti kalau begini, seandainya itu diformat ulang semuanya, dan kita perbaiki, kembali lagi itu 100%. Tuh. Ya. Tapi nggak selalu begitu. Nah, yang berikutnya gini, ingatlah, komputer yang mati mendadak, itu memang bisa menyebabkan kerusakan pada hard disk. Hard disk yang sedang dia bekerja, dia tiba-tiba berhenti tanpa prosedur yang benar, dia langsung lari itu ke parking area, krak gitu, seperti itu. Dan ini bisa rusak juga, mengakibatkan kerusakan hard disk ini sendiri. Nah, ini akan mengurangi kesehatannya. Makanya kalau ada lampu mati dan sebagainya itu bahaya ya buat hard disk ya. Tapi yang paling bahaya yang sering terjadi itu adalah kerusakan pada software, itu yang paling sering. Mungkin OS-nya menjadi rusak. Kan ingat ya, OS itu begini. Ketika dia dibaca, semua OS dan aktif bekerja, maka di situ ada file-file OS yang dia aktif untuk bekerja, menulis dan membaca di situ tanpa Anda ketahui. Kayak apa file-file temporary itu, dia akan baca tulis terus di situ. Kalau itu tiba-tiba mati, itu bisa merusak daripada softwarenya. Makanya kalau sering komputer mati mendadak, seringkali harus install ulang atau repair OS. Nah itu karena penyimpanannya nggak sempurna tadi. Di situ banyak file yang lingket itu ya, gabung itu ya, bertumpuk begitu. Makanya harus di-repair atau diinstal ulang. Ya. Kalau kerusakan fisik seperti saya jelaskan tadi memang iya, tapi kalau hanya 1 kali 2 kali enggak lah ya. Kalau kerusakan fisik itu kalau sering terjadi gitu. Ya. Contoh ya ada daerah yang listriknya suka mati mendadak. Nah itu memang lama-kelamaan harddisknya rusak ya. Harusnya harddisk kuat sampai 10 tahun, 5 tahun, itu 1 bulan bisa hancur itu kalau sering mati kayak gitu. Nah, nanti akan lebih jelas mungkin saat kita membicarakan smart, teknologi smart. Itu di terakhir itu, materi terakhir itu. Jadi ingat, mati mendadak bisa mengakibatkan bad sector. Sektornya rusak, ada sektor tertentu. Cuma bad sektornya ini bisa fisik, bisa non-fisik. Kalau non-fisik masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah fisik tidak bisa diperbaiki. Alias harus ganti hard disk. Bagaimana Mas Akbar? Ya Pak, sudah ngerti. Ya, bagi Bapak yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan penjelasan saya. Silahkan. Tolong ilmunya dibagi Pak, karena ini banyak sekali di sini siswa, mahasiswa atau mereka pemula yang butuh ilmu. Monggo ilmunya di-share di sini. Ada mungkin yang mau nambahkan? Kalau nggak ada, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya sambung pada materi berikutnya, yaitu cerita tentang hadis. Orang masih banyak tidak tahu apa sih itu partisi, apa sih itu format. Di sini akan saya beritahukan supaya dapat gambaran jelas. Selama ini orang itu banyak melakukan format, tapi dia sendiri apa sebenarnya format itu tidak tahu. Ini saya jelaskan secara historis, secara rinci. Ya, bagi mereka yang masih pemula belum tahu, ini mungkin pengetahuan berharga untuk Anda. Sedangkan untuk beliau-beliau yang sudah memahami, tolong kami dibantu untuk menjelaskan nanti apabila ada kekurangan. Baiklah, perhatikan hadis ini.
Dulu pada awal mulanya hard disk ini timbul, jadi hard disk ini muncul pertama kalinya. Pada permukaan platter ini betul-betul bersih. Dia tidak ada silindernya sama sekali. Jadi dia kosong begitu saja. Kalau hard disk ini mau digunakan, maka operator harus membuat silinder sendiri di situ. Harus membuat sektor sendiri di situ. Nah, bagaimana cara membuatnya? Melalui program ini. Makanya kalau operator zaman dulu, pasti dia paham pemrograman. Nah, kami juga begitu. Sehingga akhirnya hard disk itu harus kami buat dulu berapa banyak silindernya, berapa sektornya, kami yang tentukan. Di dalam keterangan hard disk itu hanya dituliskan begini, hard disk ini maksimum bisa dibuat silinder 1000. Kemudian sektornya maksimum 15 misalnya gitu. Nah, akhirnya kita bisa memilih. Mau kita gunakan maksimum, kita buat silinder 1000 dan per silindernya dibagi 15 sektor, bisa kami buat, kita tentukan. Atau kita mau membuat yang lebih rendah, silindernya kita pakai 500, sektornya kita pakai 9, misalnya begitu, bisa. Tapi kalau lebih, itu yang nggak bisa. Lebih dari patokan maksimum tadi. Jadi kalau kurang bisa. Nah, dengan teknik pemrograman semacam ini, terbentuklah silinder dan sektor. Lantas apakah dia langsung bisa digunakan? Masih belum bisa. Proses pembuatan silinder dan sektor baru ini yang dikenal dengan low level format. Ini, oh iya, saya hapus. Low level format. Atau biasa disingkat LLF. Ini dia. Dikenal dengan nama low level format atau LLF. Jadi proses pembuatan silinder dan sektor tadi itu dikenal dengan nama low level format. Jadi itu format ya, format tingkat bawah gitu. Hard disk zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Karena yang dijual, yang di pasaran itu langsung sudah ada silinder dan sektornya, sudah ada langsung. Siapa yang melakukan itu? Pabriknya. Makanya kalau sekarang ini tinggal pakai, enak sekali. Kalau yang dulu enggak, harus dilakukan sendiri. Sekarang enggak, proses ini sudah dikerjakan oleh pabrik. Jadi nanti di hard disk itu di labelnya sudah ditulis sih, itu headnya sekian, silindernya sekian, sektornya sekian. Nah, bagaimana lantas pemakaian hard disk itu? Hard disk yang sudah ada silinder dan sektornya tidak bisa dipakai secara langsung. Harus diperlakukan dahulu pembuatan pertama partisi. Ya, ini apa sebenarnya partisi? Ini partisi, ini asalnya dari bahasa Inggris partition. Yang artinya pembagian. Pembagian. Jadi dilakukan partisi berarti hard disk itu akan dibagi. Dibagi bagaimana? Begini. Tadi ya. Tadi hard disk itu ini
Ini akan dibagi berapa bagian. Misalnya akan kami bagi 4 bagian, bisa. Kita bagi 3 bagian, bisa. Kita bagi 2 bagian, bisa. Atau tidak dibagi, alias dibagi menjadi 1 bagian, utuh, bisa. Jadi harus dilakukan itu sendiri. Cara partisi saya nggak usah jelaskan. Karena Anda semua pasti sudah bisa melakukan itu, sudah pernah. Kalau kita dalam sistem operasi Windows, sebelum kita menggunakan harddisk baru itu harus dipartisi dulu, pembagian. Nah, coba ya gambaran dasarnya, bagaimana sih partisi? Coba tampilkan gambar tentang partisi di situ. Kita tunggu sebentar ya. Mari kita lihat ini adalah platter. Di sini ada silinder-silinder. Ini adalah satu contoh harddisk yang sedang dipartisi menjadi 4. Jadi di sini yang merah ini adalah partisi pertama. Sedangkan yang biru ini adalah partisi kedua, 3, 4. Bagaimana cara partisi ini? Bisa dilakukan melalui sistem operasi. Jadi pemartisian itu sebetulnya seperti ini. Partisi pertama itu biasa disebut dengan primary partition atau partisi primer. Sedangkan sisanya disebut extended partition atau partisi perluasan. Nah, partisi 2, 3, 4. Seandainya komputer Anda hanya berisi 1 harddisk dan tidak menggunakan optical drive, maka nanti akan terlihat partisi pertama ini disebut drive C, sedangkan partisi kedua drive D, sedangkan partisi 3 drive E, dan begitu seterusnya. Ya, jadi ini C, D, E, F. Nanti akan terlihat seperti itu. Jadi pembagiannya seperti ini nih. Partisi pertama yang sebelah luar, yang kedua selanjutnya, dan seperti ini. Biasanya sistem operasi diletakkan di partisi pertama, di partisi primer ini, yaitu di C. Baru yang partisi 2, 3, 4 itu nanti digunakan untuk program aplikasi, data, atau lain-lainnya. Bagaimana kalau dipartisi menjadi 1? Ya sudah, berarti nggak ada pembagian ini nggak ada pembagiannya. Dia jadi 1 gitu aja. Nah, ini contoh pembagian partisi menjadi 4. Inilah yang disebut dengan partisi. Sekali lagi, ini bisa dilakukan menggunakan sistem operasi. Bagi adik-adik yang siswa atau mahasiswa yang belum praktek, silahkan nanti ya pakai harddisknya sendiri, jangan pakai harddisk orang lain. Ya, nanti kasihan kalau pakai orang lain. Ini kayaknya ada yang join. Ya, betul ya. Oke, itu adalah penjelasan partisi. Oke, tampilkan saya kembali seperti ini. Setelah harddisk itu dipartisi, bisa Pak langsung digunakan? Oh, enggak bisa. Masih ada langkah berikutnya, yaitu dilakukan high level format. Ya, jadi ini saya tuliskan. Ini high level format. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem operasi. Apa sih high level format? High level format itu, ya kalau Anda biasanya harddisknya diformat, yaitu format itu yang sedang Anda lakukan itu high level format namanya. Apa yang dilakukan pada high level format? Sebetulnya high level format itu seperti ini loh. Dia akan memeriksa semua sektor yang ada.
Nanti kalau sektor itu bagus, akan diberikan kode tanda bagus, bisa digunakan. Kalau sektor itu buruk, misalnya rusak secara fisik, atau ada kerusakan lain, ada masalah, maka dia akan ditandai sebagai sektor yang buruk, atau bad sector. Sehingga kalau sudah ditandai bad sector, agar tidak digunakan oleh file saat Anda menyimpan data. Satu tugasnya, dia memeriksa sektor mana yang baik dan mana yang buruk. Nanti semuanya dikasih kode. Kedua, dia mengosongkan semua sektor. Kalau dia ada datanya, maka data tadi dikosongkan. Di sini sebenarnya tidak dihapus. Nanti saya jelaskan secara tersendiri. Jadi tidak dihapus. Hanya saja dia memang sengaja dikosongkan, gitu aja. Nanti ini loh, jawaban begini. Pak, kalau ada hard disk yang sudah diformat, datanya bisa dikembalikan? Bisa. Nah, nanti di situ bagaimana caranya, itu yang penting. Kalau file yang sudah dihapus, bisa dikembalikan, Pak? Bisa. Dengan Pak ya, yang di recycling bin itu gini. Di recycling bin pun sudah dihapus, masih bisa. Nah, di sini, ya. Jadi nanti asalkan Anda tahu teori ini. Kalau Anda nggak tahu teori ini, ya nggak bisa. Oke. Jadi yang kedua tadi mengosongkan sektor-sektornya. Setelah itu apa? Memberikan nomor ulang. Yaitu nomor tentang sektornya. Ada yang rupanya. Join lagi. Jadi di sini nomor sektornya. Jadi dikasih nomor sektor 0, 1, 2, ditulis ulang. Termasuk nomor silinder, ditulis ulang. Jadi di sini ada 3 kriteria dasar yang pasti dilakukan, dan masih banyak yang dilakukan di high level format itu banyak. Tapi yang terpenting adalah 1, dia memeriksa sektor itu baik atau buruknya dan diberikan tanda. Kedua, dia akan mengosongkan, tanda petik mengosongkan itu ya, semua isi dari sektor, sehingga di situ bisa digunakan secara penuh. Ketiga, dia akan memberikan nomor-nomor ulang mengenai silinder dan sektor. Nah, kalau hard disk baru begini, dia kosong betul. Karena belum ada datanya. Sehingga dalam proses high level format ini hanya memeriksa sektor dan memberi nomor ulang. Tapi kalau sudah ada isinya, misalnya hard disk yang sudah penuh kemudian mau dikosongkan kembali, maka dia akan mengosongkan isinya dan memeriksa semua sektor yang ada dan memberikan penomoran kembali. Tadi kalau di partisi 4, maka setiap partisi harus diformat sendiri-sendiri, satu-satu, agar bisa digunakan. Kalau dia belum diformat, dia tidak bisa digunakan. Artinya, semua harus diformat menggunakan high level format. Nah, begitu high level format sudah selesai, barulah bisa diisi sistem operasi, aplikasi, data, dan sebagainya. Jadi, hard disk yang sudah dilakukan high level format artinya siap pakai. Jadi di sini aslinya ada 3 langkah dalam penyiapan hard disk. Pertama, low level format, itu sudah disiapkan oleh pabrik. Kemudian partisi, Anda sendiri yang menyiapkan itu, yang melakukan, jadi operatornya. Dan high level format, operatornya sendiri yang melakukannya. Sehingga di sini format itu ada 2 macam, yaitu high level format dan low level format. Kalau ada pertanyaan, kalau itu sudah dilakukan oleh pabrik, apakah kita bisa melakukan low level format lagi? Bisa, ada aplikasinya, banyak sekali. Silahkan cari di internet, tulis saja LLF atau low level format, Anda akan temukan program untuk itu, aplikasi untuk itu. Jadi bedanya low level format dengan
high level format adalah low level format membuat silinder dan sektor ulang. Artinya betul-betul membuat silinder, membuat sektor. Kalau high level format tidak membuat sektor dan tidak membuat silinder. Dia hanya mengosongkan saja. Tapi sebetulnya dikosongkan itu bukan hilang, dia masih ada di situ. Saya ceritakan, Pak, kalau itu dilakukan high level format, data yang sudah ada, yang sudah terlanjur di format tadi, kan hilang. Ya, bisa dibalikkan, jawabannya bisa. Prinsipnya begitu. Asalkan belum ditimpa file lain. Misalnya file yang lama disimpan di sektor 100.000, sektor yang ke 100.000. Tiba-tiba sektor itu sudah diisi file lain karena Anda menggunakannya disimpan di sektor yang sama. Kalau kayak begitu, file yang lama nggak bisa diselamatkan. Khusus yang ada di sektor yang ditimpa tadi. Pada sektor yang lain masih bisa diselamatkan. Sekarang beda kalau low level format. Kalau low level format, karena dia membuat silinder ulang dan sektor ulang, ya semua file hancur, hilang. Kalau sudah di low level format, ya nggak ada yang bisa diselamatkan. Pemahaman ini penting. Saya kasih tahu. Ada virus-virus baru. Malware ya. Malware itu program pengganggu. Salah satunya adalah virus yang banyak dikenal dengan virus. Ada virus tertentu yang sulit dihilangkan. Kalau dia sudah nempel di situ, di format high level format pun dia nggak hilang. Ketika setelah di format diinstalkan OS yang baru, dia muncul lagi karena dia aslinya masih tersimpan di situ. Antivirus terbaru nggak mampu menanggulangi. Itu sering terjadi hingga sekarang, ya. Nah, lantas bagaimana menghilangkan virus ini? Sebetulnya kalau Anda mengerti tentang komputer teoretik semacam ini, mudah sekali jawabannya. Ya sudah, datanya sudah selamatkan semua ya. Sudah Pak, ya udah. Caranya untuk menghilangkan itu nggak usah pakai antivirus apa. Lakukan low level format. Habis dah. Virus pun amblas. Mudah sekali kan. Nggak usah bengong gitu. Nah inilah bedanya orang yang mengerti komputer secara teoritis. Dia paham, bukan hafal. Seperti ini dia akan mengerti. Jadi nggak usah bingung. Ini pengetahuan tadi mengenai partisi dan format. Ingat, format ada dua macam, yaitu low level format dan high level format. Sekarang Anda mengerti apa itu partisi yang sesungguhnya, apa itu format. Nah, itulah penjelasan singkat. Coba ya, kita sekarang istirahat 5 menit saja saya minta, ya. Karena saya capek nih, karena saya berdiri ini. Ya. Jadi 5 menit lagi kita lanjut, ya. Terima kasih. Bagaimana dalam proses penyimpanan? Dalam proses penyimpanan sedikit berbeda, seperti ini. Kecepatan daripada komputer, bus komputer, ada yang itu. Kecepatan bus komputer dibanding dengan kecepatan hard disk menulis di sini sangat berbeda. Hard disk itu lamban, baca tulisnya itu lamban. Sedangkan kecepatan bus data yang masuk bandwidth ya itu cepat sekali. Jadi gak banding, misalkan kecepatan data masuk itu yang dikirim ke hard disk ini, misalnya 1 GB. Sedangkan kecepatan menulis ini hanyalah beberapa megabyte atau mungkin di bawah 1 megabyte per detiknya. Jadi bayangin kalau ini dikirim dengan kecepatan itu dan filenya banyak,
sedangkan dia menulisnya perlahan-lahan, nanti akan terjadi bottleneck. Bottleneck itu macet karena datanya antri. Ini kerjanya terlalu lambat. Nah, untuk mengatasi yang semacam ini, di dalam hard disk itu ada memori khusus yang dipasang. Tadi yang dinamakan buffer itu. Jadi data yang diterima dari memori utama yang akan disimpan di buffer ini dulu. Di mana buffer ini memiliki kecepatan yang tinggi. Bisa mengimbangi kecepatan daripada busnya itu sendiri. Bus yang ada di komputer. Ketika data itu sudah disimpan di buffer ini, jadi semua data yang dikirim diterima, disimpan. Sehingga tidak ada lagi data yang antri. Barulah nanti data yang tersimpan di buffer ini akan disimpan perlahan-lahan menuju ke platter tadi. Sementara komputernya nggak terganggu, dia bisa bekerja yang lain. Sementara dia menulis di sana. Nah, jadi chip buffer ini berfungsi untuk tempat menyimpan data sementara yang dikirim dari komputer untuk kemudian dilanjutkan penulisannya ke platter tadi. Tanpa ada buffer, maka akan terjadi tadi ya, bottleneck atau keterlambatan penulisan. Itu sebabnya seperti ini. Ketika Anda memanggil data yang ada di hard disk, kalau hard disknya itu berkecepatan rendah, soalnya hard disk ini nanti beda-beda loh ya. Ada SATA, SATA 2, SATA 3, itu kecepatannya beda. Kalau ATA itu ada ATA 66, ATA 100, ATA 133, kecepatannya beda-beda. Nah, kalau dia lamban, maka ketika kita membaca data, kebetulan datanya ukuran besar, tampak agak lama. Berputar-putar dulu barulah muncul. Begitu juga kalau kita menggunakan hard disk sistem lama, dipakai di komputer baru, ketika kita menyimpan, datanya terlalu besar, maka di situ akan lamban. Jadi kita harus menunggu dulu, ada entah berapa detik kayak begitu. Nah, itu sebetulnya semuanya bergantung pada buffernya ini. Saya berikan contoh begini. Buffer ini misalnya ukuran 2 mega. Artinya dia maksimal bisa menampung data sebanyak 2 mega. Itu ada yang Kemudian Anda menyimpan file besarnya 4 mega. Ketika 4 mega dikirimkan di sini, apa dia hanya daya tampungnya buffernya hanya 2 mega. Yang 2 mega bisa masuk, yang 2 mega antri. Sehingga komputernya macet untuk sementara. Entah berapa detik nanti macet. Ketika yang 2 mega ini sudah tertulis ke platter, baru yang 2 mega tadi bisa diterima oleh dia. Jadi urutan. Artinya di sini, begini ya, andai kan buffer ini ukurannya 8 mega. Anda mengirimkan data yang besarnya 4 mega, nggak usah antri, langsung masuk, karena dia 8 kok. Nanti ngirim lagi data yang lain, masuk lagi, seperti itu. Tapi kalau terlalu kecil, kayak tadi 2 mega, 4 mega yang dikirimkan, antri. Nah, itu sebabnya buffer ini posisinya penting. Semakin besar kapasitas atau ukuran dari buffer, akan semakin cepat kinerja komputer secara keseluruhan. Dia tidak akan mengganggu performa daripada komputer itu sendiri. Kalau ukurannya kecil, buffernya, itu bisa mengakibatkan tadi, ya, jadi ada bottleneck atau antrian semacam tadi itu. Itu sebabnya seperti ini. Kalau Anda membeli hard disk, jangan hanya berkata, Pak, saya membeli yang 1 tera. Atau, Pak, saya membeli yang 500 giga. Anda bisa ketipu di situ. Masalahnya seperti ini. Ada 2 hard disk. Sama-sama 500 giga, setengah tera ya. Harganya beda. Misalnya
Yang satu harganya 400, satunya 300. Orang bilang, Anda terlalu mahal tuh yang 400, di sana aja 300. Dia tidak tahu kalau di situ ada perbedaan. Perbedaannya banyak, tidak hanya dari sisi buffer aja. Nanti setelah pembahasan harddisk ini selesai, Anda semua akan tahu bahwa pembedanya tidak hanya di situ. Jadi buffer itu penentu. Itu sebabnya kalau kita mau beli harddisk, perhitungkan semua. Kapasitasnya diperhitungkan. Kemudian buffernya diperhitungkan. Kemudian dia busnya yang digunakan diperhitungkan. Misalnya dia pakai SATA yang pertama, atau SATA 2, atau SATA 3, itu diperhitungkan semua. Ya. Jadi tidak hanya kapasitas, biasanya orang hanya kapasitas. Saya berikan contoh aplikasi penggunaan. Maksudnya aplikasi di sini penerapannya langsung di lapangan. Dia menggunakan Core i7 yang terbaru. Ya. Seharusnya dia cepat dalam kerjanya. Namun sang perakit salah dalam memilih perangkat keras. Dia pilih hard disk yang SATA. Kalau SATA itu berarti SATA pertama. Alhasil apa? Ya ketika dia kerja normal, tapi saat terlibat dengan pemanggilan data atau penyimpanan data, lamban sekali. Karena ininya penyebab lambannya. Itu sebabnya kalau membeli perangkat jangan berhitung dengan murahnya harga. Yang betul, pikirkan spesifikasinya. Perhitungkan semua. Rata-rata orang tidak seperti itu. Yang penting giganya, ini kesalahan besar. Ya. Kalau seandainya waktu itu kami nasihatkan, Anda punya uang, ternyata uang yang terbatas, ya sudah beli yang SATA 3, jangan beli yang SATA dong. Nah ini contoh ya, contoh fungsi daripada buffer itu sendiri. Sebenarnya buffer itu ada di banyak perangkat, tidak hanya di hard disk drive, di SSD juga ada buffer. Di memori utama juga ada buffer. Di CPU atau mikroprosesor juga ada buffer. Di optical drive seperti CD-ROM drive, DVD-ROM drive, DVD-RW drive, pokoknya optical drive itu juga ada buffer. Hampir di setiap perangkat penyimpanan itu ada buffernya. Jadi fungsi utama daripada buffer itu adalah untuk menyerasikan kerja antar komputer, antar perangkat komputer yang berbeda kecepatan, supaya kerjanya tetap serasi. Jadi kalau ada file yang besar disimpan dia dulu, sehingga yang lain bisa bekerja tanpa ada hambatan, sementara dia mengerjakan di dalam internalnya sendiri. Prosesor juga begitu. Nah, kalau Anda perhatikan, CPU kecepatannya sekarang ini ada yang 4 GB, ada yang 3 GB. Sementara memori utama kecepatannya lebih rendah. Busnya itu. Dia mungkin hanya sekian giga, 1 giga misalnya. Di memori utamanya juga kecepatannya gitu. Hard disk kecepatannya nggak ada 1 giga. Gigabyte per second maksudnya di sini. Ya, dia lebih rendah, mungkin setengah gigabyte. Kartu grafis kecepatannya di bawah 1 gigahertz. Ya, tadi kecepatan hertznya nih. Ya, tapi mereka berbeda kecepatan, tapi mereka bisa bekerja sama. Itu karena buffer tadi. Ya, chip buffer tadi. Jadi buffer itu artinya penyangga ya, penyangga. Jadi yang dimaksud penyangga tadi ikut membantu untuk menangani sementara. Nama lainnya buffer disebut juga dengan cache. Jadi saya tuliskan di papan tulis, banyak orang yang salah baca juga. Seperti ini. Inilah chip buffer ya, atau disebut juga
cache memori. Orang membaca ini case, sebetulnya salah. Kalau case itu caching, bacanya case. Tapi kalau ini bacanya cache. Ya, supaya nanti kita dalam dunia sains kita bisa berbicara saintifik ya, ilmiah ya, dan cara bacanya juga harus benar nih. Soalnya kalau enggak nanti kalau kita dengan orang asing, mungkin orang asing akan menjadi bengong juga mendengar itu. Jadi ini cache memori. Ini sama dengan buffer. Pengertiannya nanti sama, yaitu untuk menyimpan data sementara sebelum dia dilanjutkan ke perangkat yang memprosesnya. Kalau di prosesor itu dikenal dengan nama cache. Makanya di prosesor itu ada L2 cache, L2 cache itu, ya, ada L1 cache, ada L1 cache kayak gitu. Itu ada di dalam chip mikroprosesor, chip CPU. Dia integrated. Jadi dia sudah menyatu di dalamnya. Jadi satu chipnya di situ. Tapi kalau di hard disk disebut buffer, chipnya terpisah. Nanti di SSD juga gitu, chipnya terpisah. Di optical drive juga seperti itu, ada buffernya, chipnya juga terpisah. Itu disebut buffer. Nah, ini tadi proses bagaimanakah pengiriman data dari komputer hingga ke storage, baca tulisnya bagaimana kayak tadi itu. Jadi di sini yang berperan adalah controllernya sama buffernya tadi. Kalau controller ada kecepatannya juga loh. Itu namanya kan prosesor juga itu ya, pemroses juga. Jadi kalau controller yang berbeda, dia juga akan memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi perhitungkan itu semua. Kalau hard disk, jenis controllernya apa, buffernya berapa besarnya, dan sebagainya. Nanti masih ada lagi ya, masih ada lagi penentunya. Misalnya RPM ya, kecepatan putar hard disk. Itu. Nah, kemudian apalagi masih banyak. Mungkin itu akan kita bicarakan pada periode berikutnya. Selain itu, supaya saya nggak lupa, saya informasikan penjelasan tentang hard disk ini juga sudah ada filmnya. Silahkan Anda akses di internet ya. Jadi apa yang saya jelaskan di situ ada, yaitu pada channel YouTube ini, Computer Hardware Technology laptop 3 laptop. Silahkan Anda lihat di situ. Itu ada 5 film. Ya, yang durasinya antara 7 menit hingga 20 menit itu bisa dilihat. Itu adalah bahasan mengenai khusus hard disk. Nah, baiklah, untuk ulasan ini saya cukupkan sekian dulu. Mungkin lain kali kita